Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, sampai lagi sebaik dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan keberkahan bersama keluarga-keluarga tercinta. Menyambung kembali pembicaraan kita mengenai seputar kerja dan ibadah para profesional HR dimanapun Anda berada. Jadi memang demikian, kalau kita menghubungkan kerja itu adalah sebagai ibadah, karena senyatanya memang kita bekerja itu adalah untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Jum'ah, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, di sini tegas Allah mengatakan, bertebaranlah kita di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Nah, bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah ya dengan cara apa? Ya, cara bekerja seperti itu. Dimanapun kerjanya, bagaimanapun profesinya yang akan kita lalui, harus dengan cara banyak-banyak mengingat Allah supaya kita beruntung. Nah, demikian pula kalau kita di dalam pekerjaan di suatu perusahaan, bahwa untuk beruntung dalam suatu perusahaan, dalam untungnya dalam tanda petik kita mendapatkan upah, maka ada kewajiban yang harus kita penuhi. Apa kewajiban? Atau prasyarat lah. Prasyarat supaya kita mendapatkan upah, supaya kita beruntung, yaitu kita harus bekerja. Nah, kalau dalam konteks ibadah ya harus beribadah, harus sholat dulu, baru kita bertebaran di muka bumi. Jadi ada kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, selain kewajiban pokok kita beribadah, Allah juga tetap memerintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah. Di dalam perusahaan pun, pekerjaan pokok kita itu adalah bekerja seoptimal kita harusnya. Nah, tetapi tidak cukup hanya bekerja kan di dalam perusahaan itu, bahwa kita di dalam bekerja itu harus disiplin, harus kreatif gitu kan, harus mempunyai ide yang bagus, juga sopan santun, juga harus easy going, harus menjadi teamwork yang bagus, kalau menjadi pimpinan, menjadi leader yang bagus. Nah, itulah cara kita untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya supaya kita jadi beruntung. Nah, beruntungnya tidak saja kita menerima upah, tapi bisa jadi karena kita banyak memenuhi prasyarat atau memenuhi syarat yang ditentukan perusahaan, kita akan menuju karir yang lebih baik atau menuju jabatan yang lebih baik. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi, kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi agar kita lebih beruntung, itulah yang kita sebut dengan kompetensi. Ya, kalau kita di dalam dunia kerja, kalau kita di dalam profesional, menyebutnya adalah kompetensi. Apabila persyaratan-persyaratan ataupun kewajiban-kewajiban yang dibutuhkan oleh perusahaan kita penuhi, maka kita akan beruntung di dalam perusahaan tersebut. Nah, apa saja kompetensi itu? Yang pertama adalah kembali ke pangkal, yaitu dengan awali suatu pekerjaan itu dengan berdoa. Nah, berdoa ini yang paling mujarab yang harus kita lakukan adalah lakukan doa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah itu dia tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, untuk itu saya sudah menulis buku yang berjudul Cuan di Negeri Akhirat, meningkatkan kompetensi dengan basmalah. Jadi kami berusaha menggali, karena basmalah ini betul-betul kunci kehidupan, yang disebutkan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan tidak akan memperoleh keberkahan kalau tidak dimulai dengan basmalah. Sehingga di situ pasti mengundang unsur-unsur kompetensi yang akan membawa kehidupan kita lebih baik, tentunya seperti itu. Nah, jadi di sini
jelas kita melihat kedudukan antara kerja dan ibadah itu memang ada tuntunannya. Kalau kita sudah menganggap pekerjaan itu adalah ibadah, tentu kita tidak akan main-main dengan pekerjaan itu sebagaimana kita beribadah. Pasti segala sesuatunya sudah ada aturannya, segala sesuatunya ada panduannya juga seperti itu. Sehingga di dalam bekerja kita menganggap, oh kalau kita bekerja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah kita melakukan pekerjaan itu, nyatanya kita mengakui apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita itu, nyata pasti Allah melihat pekerjaan kita. Dengan demikian, tidak mungkin kita akan menyalahgunakan kewenangan, kita akan menggerogoti perusahaan, atau kita malahan mencuri, ataupun mengambil sesuatu yang bukan hak kita dari perusahaan tersebut. Karena kita semuanya dalam rangkaian ibadah. Lagi-lagi ya teman-teman para profesional SDM, ini apapun pekerjaannya, tidak ada orang-orang di perusahaan, tetapi yang bekerja di sektor, di instansi pemerintah, ataupun dimanapun, termasuk juga orang-orang yang bekerja swasta, ada orang-orang yang ikut tuannya bekerja. Kalau dia menganggap kerja itu adalah ibadah, disertai dengan ucapan basmalah, ya insya Allah hatinya akan selalu terpelihara untuk tetap menjaga keberkahan di dalam pekerjaannya. Karena suasana yang dibangun ketika kita mengucapkan basmalah itu adalah kita melakukan sesuatu pekerjaan itu selalu dalam keadaan kesadaran spiritual dan kesadaran keberkahan. Nah, kita melakukan semua itu untuk mencukupi rezeki yang halal, yang baik untuk keluarga kita, maka kita tidak akan memberikan rezeki yang tidak baik kepada keluarga kita. Nah, demikianlah kaitannya bahwa memang iya kerja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kehidupan kita. Walaupun ada mungkin banyak juga sih saya sering dengar bahwa yang menyatakan bahwa semua rezeki itu sudah diatur, semua rezeki itu sudah ditetapkan, bahkan rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, saya menganggap itu ya boleh-boleh saja sih, silakan saja, sah-sah saja yang berpendapat demikian bahwa iya sih rezeki sudah diatur oleh Allah semua, sudah ditetapkan. Tetapi apakah dengan keterangan yang demikian lantas kita duduk-duduk saja di rumah, ongkang-ongkang kaki mengharapkan rezeki dikirim orang ke rumah kita? Atau dengan demikian kita tidak akan berusaha? Untuk apa kita kerja keras? Toh rezeki kita sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau kita menjadi orang susah, orang miskin, tidak berkecukupan, lantas kita mengeluh atau kita bersyukur karena keserbakurangan kita. Padahal dengan kecukupan rezeki itu kita justru dapat meningkatkan ibadah kita, seperti sedekah, bayar zakat, ya untuk pergi umroh, untuk pergi haji, semuanya butuh dana dari hasil kerja kita itu. Nah, jadi demikian, kalau kita tidak pernah berusaha untuk mencapai rezeki yang telah disiapkan oleh Allah itu, kapan kita akan tahu? Karena kita tidak akan pernah tahu sebesar apa, di mana, dan kapan Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita tanpa kita berusaha. Nah, menurut hemat saya, tetap dengan keyakinan bahwa ya kita diberikan kehidupan di muka bumi ini, ya memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beribadah itu juga termasuk di dalam rangkaian kerja kita juga adalah ibadah seperti itu. Kita tutup sharing ini dengan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh inilah yang menjadi rangkaian kerja-kerja kita, yang menjadi ibadah kita, yang akan menjadi rangkaian ibadah soleh kita. Kalau kita tidak mempunyai
amal soleh dari kerja kita, atau kerja kita itu kita tidak jadikan amal soleh, sungguh kita akan menjadi yang rugi. Demikian sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.